Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Lutfiah dengan NIM 33362000099. Saya akan sedikit menjelaskan tentang elektrokimia. Materi yang akan dibahas adalah definisi elektrokimia, sel elektrokimia, komponen sel elektrokimia, sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, sel Volta atau Galvani, dan penulisan notasi sel. Yang pertama adalah definisi elektrokimia. Seperti yang kita tahu, elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Sebagian besar mempelajari perubahan kimiawi yang disebabkan oleh adanya arus listrik dan timbulnya kelistrikan karena adanya reaksi kimia. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi oksidasi, redoks, dan larutan elektrolit. Sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Reaksi dalam sel elektrokimia didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi. Sel elektrokimia mempunyai dua jenis, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Suatu sel elektrokimia terdiri dari dua konduktor yang disebut elektroda, yang masing-masing direndam dalam larutan elektrolit. Selanjutnya adalah komponen sel elektrokimia. Komponen sel elektrokimia terdapat elektroda. Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit. Elektroda terbagi menjadi dua, yaitu anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Anoda berupa logam penghantar listrik. Pada sel elektrokimia, anoda akan terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Selanjutnya adalah katoda. Katoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Katoda adalah elektroda yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Selanjutnya elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion. Elektrolit dapat berupa senyawa garam, asam, dan amfoter. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menggunakan sumber energi listrik untuk mengubah reaksi kimia yang terjadi. Elektrolisis merupakan peristiwa penguraian larutan maupun lelehan elektrolit oleh arus searah. Reaksi elektrolisis tergolong reaksi tidak spontan karena reaksinya memerlukan energi atau listrik. Pada sel elektrolisis, katodanya itu bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Prinsip kerjanya adalah listrik dialirkan dari kutub negatif dari baterai ke katoda yang bermuatan negatif pula. Larutan akan mengalami ionisasi menjadi kation dan anion. Kation di katoda akan mengalami reduksi, sedangkan di anoda akan mengalami oksidasi. Aplikasi sel elektrolisis. Sel elektrolisis dapat dimanfaatkan untuk penyempuhan logam, seperti penyempuhan logam emas dengan menggunakan larutan elektrolit yang mengandung unsur emas. Hal ini dilakukan untuk melapisi kembali perhiasan yang kadar emasnya sudah berkurang. Selanjutnya, elektrodegradasi, penguraian limbah organik dan anorganik. Penguraian limbah dengan teknik ini lebih efisien dan hemat energi. Hasil akhir dari penguraian limbah organik adalah air dan gas CO2, sedangkan limbah anorganiknya berupa logam-logam akan terendap di katoda. Hukum Faraday. Jadi, hukum Faraday itu menjelaskan tentang hukum kelistrikan yang berkaitan dengan elektrolisis. Hukum Faraday dinyatakan oleh Michael Faraday, yang dijuluki juga sebagai Bapak Listrik. Nah, jadi hukum Faraday itu adalah menjelaskan hubungan kuantitatif antara jumlah arus dengan jumlah zat pada elektrolisis. Hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Maka rumusnya adalah M sama dengan Q, atau massa sama dengan muatan listrik, atau bisa juga massa sama dengan arus listrik dikali waktu. Hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Dapat juga dirumuskan sebagai massa sama dengan AR per Bilox atau muatan ion. Sel Volta atau sel Galvani. Sel Volta atau sel Galvani adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia
yang berlangsung secara spontan dengan melibatkan reaksi redoks. Kenapa dikatakan spontan? Karena pada reaksinya tidak memerlukan energi atau listrik. Pada sel volta, anoda adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Jadi, berkebalikan dengan sel elektrolisis. Syarat terjadinya reaksi spontan adalah nilai potensial elektroda standar pada voltmeter harus bernilai positif. Dikarenakan listrik yang dihasilkan harus melalui reaksi kimia yang spontan, maka pemilihan dari larutan elektrolit harus mengikuti kaidah deret volta. Sel volta terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sel volta primer, sel volta sekunder, dan sel volta bahan bakar. Sel volta primer itu sel volta yang tidak dapat diperbarui, jadi hanya dapat sekali pakai, dan bersifat tidak dapat balik, irreversible, contohnya baterai kering. Sedangkan sel volta sekunder adalah sel volta yang dapat diperbarui dan bersifat dapat balik. Contohnya adalah baterai aki. Selanjutnya, sel volta bahan bakar. Sel volta yang tidak dapat diperbarui tetapi tidak habis. Contohnya sel campuran bahan bakar pesawat luar angkasa. Penulisan notasi sel. Yang pertama, notasi sel terdiri dari anoda dan katoda. Yang kedua, tanda garis 2 adalah jembatan garam untuk memisahkan fase berbeda. Jembatan garam sendiri adalah dinding berpori yang memisahkan katoda dan anoda pada sel volta, atau bisa juga disebut sebagai ruangan elektrolit yang mempertahankan kenetralan pada batang elektroda. Yang ketiga, tanda garis 1 adalah batas fase untuk memisahkan fase berbeda. Contohnya, fase solid yang dipisahkan dengan fase aqueous. Yang keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan spesies-spesies dalam fase yang sama. Yang kelima, elektroda anoda terletak paling kiri dan elektroda katoda terletak paling kanan. Elektrolit inert tidak ditulis. Contoh penulisan notasi sel. Suatu sel volta terdiri dari anoda zinc dan katoda cuprum. Di anoda, zinc teroksidasi menjadi zinc 2+, dan di katoda, cuprum 2+ tereduksi menjadi cuprum. Reaksi selnya adalah sebagai berikut. Zinc solid ditambah cuprum 2+ aqueous menjadi cuprum solid ditambah zinc 2+ aqueous. Maka notasi selnya ditulis sebagai berikut. Zinc fase solid, garis 1 zinc 2+ fase aqueous, garis 2 cuprum 2+ aqueous, garis 1 cuprum solid. Nah, karena zinc teroksidasi, maka ditulisnya di paling kiri. Dan karena cuprum tereduksi, maka ditulisnya di sebelah kanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.